Menitan kan ya, Bu? Apa? 15 menit. Pakai stopwatch. Iya, boleh. Untuk mengingatkan. Soalnya di jam juga kadang-kadang lewat. Jadi co-host dulu. Kelompok 1 sudah, Pak. Sudah bisa dimulai. Mau mulai ada suaranya, nggak bisa. Di main room belum di itu ya, di unmute. Kira di main roomnya belum di mute. Bu Kirana, maaf, belum di unmute di main room. Udah ya Bu Maya, Bu Mai. Kok gambarmu nggak ada? Gambarku kok hilang ya, Bu? Oh, udah. Iya, muncul lagi udah. Ayo. Kita mulai 15 menit stopwatch-nya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Selamat sore, Bu Yuni. Sore, Bu Maya. Bagaimana kabarnya? Sehat? Iya, lupa. Sebentar. Oh. Tadi ngingetin malah lupa. Ulangin. Ulang ya. Iya. Bentar, Bu. Berarti tak ulang dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Assalamualaikum. Ya. Selamat sore, Miss Bu Yuni. Waalaikumsalam. Sore, Bu Maya. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, sehat, Bu Maya. Bu Maya gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Lagi sibuk apa, Bu Yuni? Ini, Bu, lagi ngerekap nilai ya. Kan baru PTS nih. Jadi saya lagi sibuk merekap nilai hasil PTS, Bu Maya. Berarti lumayan pusing ya. Gimana perasaannya hari ini, Bu Yuni? Gimana ya? Kan kalau rapot PTS itu kan rapotnya nilai asli ya, Bu Maya ya. Dan ternyata hari ini tuh perasaan saya sangat sedih. Kenapa sedih? Karena masih ada anak yang nilainya tidak sesuai yang saya harapkan, Bu Maya. Apa yang menyebabkan siswa tersebut tidak sesuai yang Bu Yuni harapkan? Kemarin mah saya sudah coba tanya ya, Bu Maya ya. Sebelum PTS dimulai itu kan saya bertanya sama anak-anak, sudah pada belajar belum? Sudah di rumah diajarin sama siapa gitu ya, Bu ya. Ada yang bilang sama ayah, sama mama, terus ada yang bilang juga saya belajar sendiri, Bu, katanya gitu. Begitu, Bu Maya. Terus dan pas PTS-nya dimulai, ternyata memang anak yang saya lihat ya, anak yang belajar sendiri itu merasa kebingungan, Bu Maya. Jadi kayak kenapa, Bu? Jadi dari wajahnya tuh kelihatan berbeda gitu, Bu Maya. Kayak lebih susah gitu. Itu soal menurut
seperti dilihat ya, seperti yang saya lihat itu soal yang dia kerjakan itu lebih susah dari soal teman-teman yang lain gitu Bu Maya. Sudah dicari tahu penyebabnya kenapa anak tersebut merasa lebih susah begitu Bu? Kemudian kan setelah selesai, saya coba tanya sama anak ini ya Bu Maya ya, saya tanya, kamu kok kelihatannya soalnya lebih susah dari teman-teman yang lain, kenapa? Saya tanya begitu kan ya Bu Maya ya. Kemudian dia jawab, Bu, soalnya kok susah banget ya? Kok bisa soalnya susah banget? Kan soalnya sama, saya bilang gitu. Mungkin menurut saya karena memang anak ini tidak dibantu oleh orang tua dalam proses belajarnya tadi malamnya gitu ya. Sedangkan anak yang lain yang dibantu orang tua itu kan pemahamannya lebih bagus daripada anak yang belajar sendiri. Menurut saya kesimpulannya seperti itu Bu Maya. Dan dia memang berkata kalau memang susah sekali Bu, tadi malam saya juga belajar tidak bisa Bu, memang harus dibimbing menurut saya gitu Bu Maya. Berarti dari pernyataan Bu Yuni tadi, berarti si siswa tersebut itu yang agak susah ya Bu ya mengerjakan itu karena kurangnya pendampingan dari orang tua ya, betul ya Bu ya? Sudah berusaha, kenapa Bu? Ibu dulu. Oh iya, karena sudah dicari tahu Bu, atau mungkin sudah melakukan audiensi begitu dengan orang tuanya? Untuk yang kemarin-kemarin waktu ulangan harian sudah ya, dan kebetulan memang siswa ini memang nilainya juga di bawah yang kita harapkan gitu. Terus saya sudah mencoba WhatsApp ke Japri, ke orang tuanya, dan saya bertanya, apakah anaknya dibimbing pada saat belajar dalam setiap hari atau pada saat ulangan. Kemudian orang tuanya menjawab, maaf Ibu Yuni, kata orang tuanya seperti ini Bu, saya itu sibuk Bu, saya itu pebisnis kata dia gitu. Jadi saya harus keluar kota. Kadang saya keluar kota 3 hari, pulang ke rumah hanya sehari, kemudian pergi lagi keluar kota kemana, seperti itu Bu. Terus kemudian saya mencoba untuk bertanya, di rumah ada siapa? Saya kan pasti bertanya begitu ya, kalau mamahnya sibuk, ayahnya sibuk kan pasti di rumah ada kakaknya atau ada adiknya ya. Kemudian dia menjawabnya gini Bu, ada sih Bu, ada kakaknya, cuma memang kakaknya juga sekolahnya juga lagi sibuk, seperti itu Bu. Berarti kurang lebih Bu Yuni sudah melakukan audiensi, melakukan follow up ke orang tuanya ya Bu, dan orang tuanya juga mengakui ya kalau memang kurang yang pendampingan pada anak tersebut ya. Jadi dari audiensi tersebut kan Ibu sudah bisa mengkomunikasikan ya Bu ya antara permasalahan sama kemungkinan solusinya gitu. Sejauh mana Bu Yuni sudah mengantisipasi dari pernyataan orang tua si anak tersebut? Ya, karena memang di rumah anak ini tidak mendapat pendampingan ya Bu. Kemudian saya mengambil inisiatif itu untuk mencoba menambah jam di luar jam pembelajaran. Misalnya pulang sekolah, yang lain pulangnya jam 1.15, anak ini bisa pulang jam 1:30 atau jam 2 kurang seperempat ya. Saya coba untuk memberikan pendampingan pembelajaran tambahan, dan saya coba tanya, kamu pelajaran apa yang paling susah? Dia jawab matematika. Memang kalau menurut saya matematika itu kan ketika seorang siswa tidak memahami konsep dasar, maka ke atasnya dia nggak akan bisa gitu Bu. Jadi ketika dia tidak bisa tidak bisa perkalian, maka otomatis soal yang lain dia tidak akan bisa. Itu pembagiannya tidak bisa. Belakangnya ya. Terus soal cerita tentang perkalian juga tidak bisa. Padahal untuk kelas 6 itu kan memang materinya udah materi-materi kelas tinggi yang lebih susah gitu yang memerlukan pemahaman gitu Bu. Nah, kayak persiapan SMP ya Bu ya. Iya, saya mencoba memberikan jam tambahan karena anak ini lemah di perkalian, kemudian saya mencoba untuk membimbing dia dulu di perkalian nih, menghafal perkalian, seperti itu Bu. Kemudian dari perkalian, itu kan nanti dia akan bisa pembagian. Tapi memang belum sampai selesai ya Bu, karena kan memang waktunya
kita baru 2 bulan sekolah ya, memang masih butuh waktu yang agak panjang gitu untuk melatih anak ini bisa mempelajari pelajaran yang memang dia tidak mampu gitu seperti matematika gitu Bu. Itu ide bagus sekali Bu ketika Ibu menambahi waktu menambahi pembelajaran di waktu jam di luar di luar jam pelajaran asli gitu. Ya, untuk responnya sendiri si anak positif ya Bu ya, untuk respon si anak sejauh anak ini memang sebenarnya dia senang belajar tapi tidak ada yang membimbing seperti itu. Tidak ada yang mendampingi. Jadi kalau pelajaran yang lain mungkin ya kalau tematik tidak ada yang mendampingi, dia hanya bisa membaca dan memahami. Tapi berbeda dengan soal matematika Bu, kalau memang dasarnya dari basicnya matematikanya kurang, maka ke atas-atasnya akan tidak memahami gitu kan. Jadi harus ada pendamping seperti itu. Sedangkan dia tidak ada yang mendampingi. Seperti itu, Bu. Jadi memang pada dasarnya bukan si anak ya Bu ya yang kurang ya, tapi memang dari orang tuanya yang tidak ada pendampingan, kemudian orang tuanya mohon maaf agak sedikit apatis ya terhadap perkembangan anaknya, padahal Ibu sudah melakukan komunikasi positif agar pendekatan, kemudian afirmasi agar si orang tua tuh membuka mata hatinya gitu ya, agar lebih meluangkan waktunya untuk si anak ya. Tapi untuk orang tuanya sendiri ketika mengetahui Bu Yuni menambahi pembelajaran di jam luar pembelajaran itu, untuk orang tuanya sendiri bagaimana Bu? Mereka positif Bu menerimanya, maksudnya sangat berterima kasih gitu. Sempat japri juga mengucapkan terima kasih karena anaknya sudah diberikan jam tambahan. Tapi memang saya juga bilang sama orang tuanya, mohon maaf ya Ibu karena ini jam tambahannya belum maksimal, masih baru 2 bulan. Jadi anaknya pemahamannya untuk yang basic matematika dasarnya itu belum maksimal juga. Nanti bertahap, saya bilang gitu. Untuk yang kan dari orang tuanya berarti sudah ada inisiasi positif gitu ya Bu ya, walaupun belum besar gitu, tapi setidaknya sudah ada inisiasi positif gitu kalau anakku mau berubah gitu. Alhamdulillah juga gurunya juga mendukung gitu ya Bu ya. Untuk tadi strategi lain mungkin strategi atau pola tertentu yang ingin Ibu kembangkan untuk si anak dan juga anak-anak lain yang mungkin keadaannya sama dengan si anak tersebut Bu. Mungkin selain tadi jam tambahan ya. Ada seorang anak lagi, dia memiliki adik yang terlalu banyak. Jadi kan saya mengajar di kelas 6. Dia anak pertama. Dia mempunyai adik 6 orang lagi di bawahnya dengan jarak yang 2 tahun seperti itu. Jaraknya terlalu rapat. Sama, ini juga kurang perhatian dari orang tua karena mamahnya sibuk, ayahnya kan kerja. Sedangkan adik-adiknya dia tidak memiliki kakak, memiliki hanya adik-adik yang sebanyak 6 orang, 5 orang berarti ya? 6 orang, jadi ada 7 anak gitu Bu. Oh, jadi 7 bersaudara, dia anak pertama ya Bu posisinya ya? Adiknya jadi memang posisinya ini anak lebih mengkhawatirkan lagi. Kalau yang anak yang tadi ayahnya ibunya sibuk keluar kota itu kan hanya matematika. Nah, anak ini hampir seluruh pelajaran. Jadi ketika dia menjawab bukan soal di ulangan ya, soal latihan di buku, itu dia belum menjawab udah bertanya sama saya, Bu Yuni apaan? Ini jawabannya apa ya? Kata dia seperti itu ya. Saya mencoba melihat, coba kamu baca dulu kayak gitu Bu. Setelah dibaca, kira-kira jawabannya apa? Kan kalau sebagai guru yang baik kan hanya memberikan clue ya, tidak memberikan jawaban gitu ya. Coba memberikan clue, coba jawabannya apa kalau dengan pertanyaan seperti ini. Padahal kan kalau di buku biasanya kan ada di materi ya, untuk pertanyaan-pertanyaan di buku itu kan ada di materi. Nah, dia tuh tidak mau melihat materi. Kalaupun dia melihat materi, dia belum memahami kalau di situ tuh ada jawaban seperti Bu. Memang dari dia kecil, setelah saya bertanya sama guru yang lain,
guru yang pernah mengajar dia memang dia dari kecil itu memang kurang perhatian, tidak mendapat bimbingan dan pendampingan saat belajar seperti itu, Bu. Dan memang nilainya ya berdua itu yang paling di bawah gitu. Dari yang saya tangkap dari penjelasan Bu Yuni itu sejatinya intinya sama ya Bu ya, kurang perhatian walaupun beda kasus. Kalau yang satu kurang perhatian dari orang tua, kalau ini orang tuanya nggak sempet ya, orang tuanya nggak sempet untuk memberikan karena saking banyaknya putra putrinya ya Bu ya, betul ya Bu ya. Betul. Untuk strategi khusus itu untuk menangani untuk anak yang kedua ini. Bu Yuni pernah melakukan hal apa saja, Bu? Kalau tadi menambahi jam, apakah ini sama gitu? Ya, kalau anak kedua ini kan dia bukan apa ya, tapi dia semua pelajaran sih sama. Saya menambahkan jam pelajaran juga sih, Bu. Mereka berdua, cuma metodenya yang berbeda. Kalau yang adiknya banyak itu, saya menambahkannya tentang apa ya, pemahaman. Konsep pemahaman untuk membaca materi. Kemudian kan biasanya kalau di soal-soal di buku itu kan berhubungan dengan materi yang dibaca gitu ya. Konsep pemahaman seperti itu nih, kalau pertanyaan seperti ini dicari di materinya, kemudian dicari ini seperti ini jawabannya. Kan kalau anak yang satunya kan tentang matematika aja gitu. Tapi kalau anak yang kedua, dua-duanya matematika dan tematik juga kurang seperti itu. Jadi pada intinya kurang memahami atau memaknai maksud dari instruksi gitu ya Bu ya, rata-rata Bu ya. Mungkin memang pendekatan sih saya setuju sekali dengan pendekatan yang dilakukan Bu Yuni dengan menambahi jam pelajaran karena kan Bu Yuni yang lebih tahu kondisi anak tersebut ya Bu ya. Setuju sekali Bu. Tapi mungkin Bu Yuni pernah mencoba untuk melakukan diferensiasi pembelajaran gitu Bu dengan melihat gaya pembelajaran kedua anak tersebut, apakah audio sonik atau mohon maaf, apakah audio, visual atau kinestetik gitu. Pernah nggak Bu mengobservasi tentang gaya belajar kedua anak tersebut? Kebetulan kemarin setelah saya mendapatkan materi di guru penggerak ini kan masalah berdiferensiasi ya. Saya sudah mencoba nih Bu, mencoba untuk mengetahui pola belajar anak, gaya belajar anak, dan minat belajar siswa gitu. Saya tulis tuh di papan tulis Bu. Jadi gaya belajarnya misalnya audio, video, terus saya jelaskan kan ke anak kan audio visual, terus kinestetik, terus di papan tulis tuh saya buat. Kemudian di sebelahnya saya tulis, yang tadi kan gaya belajar saya tulis, terus yang sebelahnya minat belajar. Minat belajarnya contohnya olahraga, seni, terus ada kemarin apalagi sains gitu. Anak antusias. Sebelumnya kan saya jelaskan dulu ya. Kalau kinestetik tuh gaya belajarnya seperti ini. Kalau audio seperti ini. Nanti kalian tulis gaya belajar yang kalian sukai dan kalian pahami. Kemudian nanti minat belajarnya apa? Mereka menulis seperti itu, Bu. Nah, kebetulan yang dua terendah ini, dua anak yang kurang ini, mereka rata-rata mereka berdua itu kinestetik. Seperti itu, Bu. Untuk gaya belajar. Lebih suka praktek langsung ya Bu ya, daripada teori ya. Jadi gerak game seperti itu. Berarti Anda Bu Yuni juga sudah melakukan observasi bertahap ya Bu ya. Dimulai dari kemarin setelah melakukan kita belajar pembelajaran diferensiasi ya Bu. Semoga bisa terus dilanjutkan Bu, karena memang sejatinya itu salah satu tugas kita ya Bu ya untuk membina anak. Walaupun memang kita tahu bahwa potensi anak itu berbeda, kita nggak bisa memaksakan anak itu harus 100% full di akademik harus good gitu, bisa aja potensinya di bidang yang lain gitu. Semoga kita bisa memfasilitasi variasi betul sekali. Semangat terus Bu Maya. Terima kasih Bu Maya. Terima kasih. Hari ini saya menjadi lega sekali. Terima kasih ya Bu Maya. Bisa sharing dengan Bu Maya hari ini. Ya, sama-sama. Semoga semangat selalu dalam membimbing menemani anak-anak. Sampai jumpa. Selamat sore, semangat selalu. Sore. Semangat.
Bu Maya ini langsung Sudah bunyi. tutup apa lanjut? Lanjut Langsung aja nanti kan bisa diedit ya. Iya, langsung aja. Nanti bisa edit ya. Ntar itu saya tadi 15 menit Bu Maya. Coba itu stopwatch-nya. 17 menit, cuman kan tadi kita di awal sempat pause ya pas. Iya. Iya, yang Bu Hirana di menu. Iya. Nanti kira-kira ya 15 menit lebih berapa detik, Bu? Iya. Terus kita mulai ya, Bu ya. Nanti dikasih tanda aja Bu Maya kalau udah selesai apa gitu, tangan apa-apa ya. Yang nggak kelebihan. Iya, tadi gitu kali ya. Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Maya. Assalamualaikum Bu Yuni. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bu Yuni apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Hari ini kayaknya ceria banget. Nggak ada masalah ya? Kayaknya happy banget. Ini ceria topeng Bu, sepertinya ini Bu. Saya lagi galau. Agak sedih juga Bu. Galau kenapa? Galau sama sedih sih Bu, sama kayak merasa kurang aja lah Bu, sedih gitu. Apa yang membuat galau? Ini saya merasa tuh kinerja saya di sekolah itu agak menurun Bu. Ya, kayak banyak hal-hal yang tidak terselesaikan. Masalahnya di mana Bu? Kalau masalahnya kalau dari contoh kinerja yang turun tuh seperti berangkat sekolahnya Bu, sering terlambat. Saya tuh kalau di sekolah kan jam 7.15 ya. Saya sering jam 7.16, 7.17, bahkan kadang 7.20 baru sampai sekolah. Padahal saya rasa saya udah berusaha untuk berangkat pagi, tapi nyampe sekolahnya juga terlambat juga Bu, karena kalau berangkat juga kayak banyak beban pikiran gitu di kepala saya, nggak bisa kayak fresh gitu Bu untuk berangkat kerja, menyambut anak-anak, mengikuti pembelajaran. Jadi seperti kalau boleh bicara seperti zombie gitu Bu, kayak nyawa ada tapi jiwa entah kemana gitu Bu. Terus apa yang membuat Ibu bisa terlambat ke sekolah? Kalau setelah saya melakukan itu ya Bu ya, yang membuat saya terlambat itu kadang karena banyak tugas, banyak hal yang harus saya kerjakan itu tidurnya malam, tidur malam, kemudian bangunnya agak kesiangan Bu, padahal kadang saya harus masak, kadang harus beres-beres. Kalau berangkat kan pengennya tuh semuanya rapi gitu, semuanya bersih gitu. Tapi kalau ada yang belum rapi, belum bersih tuh kayak mau berangkat tuh kayak sungkan gitu Bu. Jadinya harus beres-beres dulu, padahal udah jam mau mendekatin gitu. Gak sesuai ekspektasi, taunya terlambat seperti itu Bu. Terus bagaimana? Ada usaha nggak yang sudah Ibu lakukan untuk berangkat lebih awal gitu dari hari-hari kemarin? Terus bagaimana usahanya gitu Bu? Kalau usahanya karena tadi ya mungkin saya terlambat karena banyak tugas yang harus saya kerjakan di malam hari gitu ya Bu ya. Jadi saya mulai belajar untuk membuat prioritas Bu. Saya catat yang mana yang harus saya selesaikan dulu. Saya tulis-tulis yang mana yang harus saya selesaikan dulu. Cuman terkadang ini Bu, terkadang tuh ketika saya melakukan suatu hal gitu ya Bu ya, sudah saya tulis, sudah saya coba kerjakan, cuman kadang tuh semangat itu up sama down Bu, nggak bisa kayak semangat terus gitu. Apa yang menyebabkan semangat Ibu up and down? Ini kayaknya masalahnya di semangat ya, kenapa Bu? Karena saya rasa tuh banyak beban kerja Bu yang ada yang dikasihkan ke saya gitu Bu. Saya bukannya sekolah ya Bu ya, memang kan salah satu tupoksi kita selain mengajar kan kita
ada hal-hal lain seperti kepanitiaan dan lain-lain yang harus kita kerjakan ya Bu ya. Tapi ini sayanya tuh kayak merasa sudah banyak gitu Bu. Padahal ya yang sama untuk presentase tugas ke teman-teman juga sama. Cuman mungkin saya ada tambahan beban kerja lagi gitu Bu. Jadinya kayak roasting gitu di pikiran Bu. Kayak aduh pusing yang mana nih yang kerjain dulu. Sampai saya pernah di titik di mana saking banyaknya hal yang harus saya lakukan, nggak saya lakukan semua Bu, saking puyeng gitu Bu di kepala Bu. Akhirnya kayak mengedonkan semangat saya, kemudian udah saya tinggal gitu Bu. Ya, tapi Ibu sudah nikah kan? Sudah. Suami mendukung nggak Bu kegiatan yang Ibu lakukan sampai malam, larut malam, pulangnya sore gitu, mendukung nggak tidak Bu? Pernah untuk komplain? Suami, alhamdulillah sih dukung Bu, selalu mendukung, selalu support apa yang saya lakukan, walaupun memang dukungannya tuh kadang nggak 100%, kadang 75% gitu, karena kan saya tinggal terus, namanya suami kan ditinggal terus, kadang komplain ya Bu ya, seperti itu. Itu juga menjadi salah satu beban pikiran saya gitu Bu, keinsecurean saya gitu. Agak yang bisa mempengaruhi pikiran saya pada waktu itu Bu. Jadi sering berpikiran negatif saya kali ya Bu ya. Mungkin karena memang kegiatannya terlalu banyak gitu ya. Terus memang Ibu sudah memberikan skala prioritas, mana kegiatan yang harus didahulukan, mana tugas yang harus didahulukan. Terus usaha-usaha Ibu selain untuk membuat skala prioritas ada lagi tidak Bu? Sejauh ini saya sedang mencoba untuk ini Bu, kayak mindfulness gitu loh Bu, biar kan kita sudah belajar tentang teknik stop gitu ya Bu ya, teknik stop. Jadi untuk memulai segala sesuatu gitu saya mencoba untuk menggunakan teknik stop, berusaha untuk tidak memikirkan hal-hal yang nggak usah terlalu banyak dipikirkan gitu, karena memang keinsecurean saya yang terlalu berlebih kali ya Bu ya. Walaupun memang saya masih berjuang di situ Bu, untuk yang tadi membuat skala prioritas saja saya juga masih terbengkalai, masih acak-adut gitu Bu, masih kadang juga skala prioritasnya yang sudah saya tulis, saya lakukan, saya kerjakan, kadang juga nggak sesuai apa yang saya tulis gitu Bu. Semangat saya tuh up down seperti itu Bu. Jadi mempengaruhi kinerja saya di sekolah, salah satunya tuh terlambat. Kemudian ini Bu, saya tuh pengen kembali ke yang kayak kemarin gitu Bu, saya semangat untuk mencoba berbagai model pembelajaran. Sekarang juga mencoba berbagai model pembelajaran sih Bu, cuman saya rasa tuh beda sekali dengan saya yang beberapa tahun yang lalu yang mau mencoba ini, mau mencoba itu, seperti itu. Kayak apa sih Bu, ide saya tuh kayak agak mentok gitu loh Bu. Gini, Ibu sudah mencoba ini tidak refreshing gitu. Kemungkinan karena beban kerja Ibu yang terlalu banyak, terus kemudian tugas-tugas juga banyak, kemudian di rumah juga sibuk ya, membereskan hal-hal yang lainnya di rumah. Ibu pernah mencoba refreshing gitu? Dengan jalan kemana gitu, seperti apa? Pernah? Pernah sih Bu, refreshing dikit pelan-pelan, refreshing yang deket-deket gitu juga sudah. Tapi pas pulangnya juga masih ini Bu, iya masih agak kembali lagi gitu, bebannya yang tadi pas refreshing mungkin agak sedikit teralihkan gitu. Pas kembali lagi ke Cikarang gitu, pikiran lagi gitu Bu. Jadi kadang saya berpikir karena memang dari diri saya sendiri sih Bu yang mengakibatkan saya tuh terlalu banyak pikiran. Sepertinya ya, untuk manajemen di Ibu ya kayaknya masalahnya ya, masalah manajemen diri gitu ya. Mungkin ya, kayak manajemen waktu.
Mungkin memang Kira-kira itu seperti yang itu. masih menjadi. Iya Bu, mungkin memang saya harus banyak belajar untuk manajemen waktu, manajemen Iya, diri, eh, lebih konsisten mungkin saya untuk ini menyepakati antara diri saya dengan apa yang saya lakukan mungkin ya Bu ya, iya, manajemen diri konsistensi saya, apa yang itu saya tulis. Ya, sepertinya ini Bu, untuk percaya diri. Percaya diri Ibu bagaimana menurut Ibu? Sudah all out atau gimana? saya itu agak introvert sih Bu, agak diem gitu Bu. Oh, Jadi kalau untuk punya ide cuman takut gitu Bu. Apa itu ya Bu ya yang menyebabkan saya salah satu saya itu agak ide ada untuk mengawali gitu Bu. Takut untuk diremehkan untuk diawali gitu ketika mengawali gitu Bu. Padahal sih menurut saya ya kalau Ibu memiliki ide bisa tuh diungkapkan pada saat rapat atau memang saat dipinta sama pihak sekolah. Misalnya Bu Maya idenya apa? Ungkapkan saja Bu. Toh ide itu kan tidak ada yang buruk ya menurut saya. Pasti idenya Bu Maya kan bagus gitu. Kenapa Ibu Maya tidak berani? Apa yang menyebabkan Bu Maya tidak berani mengungkapkan ide-ide Ibu? Kalau saya rasa kenapa saya nggak berani tuh saya takut untuk diremehkan Bu. Saya nggak takut untuk diremehkan. Karena introvert itu mungkin ya, karena introvert ya. Introvert Iya itu kan mungkin Bu karena sebenarnya hmm, introvert itu kalau menurut saya seperti tidak percaya diri ya. Kepercayaan dirinya tuh berkurang dibanding sama yang ekstrovert yang suka bergaul seperti itu. Tapi iya Ibu Bu. pernah tidak mencoba untuk merubah apa tuh namanya, merubah schedule seperti misalnya, oh yang ini didulukan nih, diganti gitu. Misalnya hal ini dulu deh yang diduluin. Kan biasanya Ibu kan kalau pagi-pagi masak gitu ya. Terus kemudian yang menyebabkan terlambat itu karena bekerja di rumah dulu sebelum berangkat sekolah gitu. Terus pernah nggak merubah schedule jadi masaknya malam hari atau terus kemudian diprioritaskan yang berangkat sekolah dulu seperti itu Bu? Pernah dicoba? Uh, pernah Bu, kebetulan baru minggu ini sih saya mencoba untuk uh, coba saya masaknya malamnya atau mungkin nggak masak dulu biar Ya, nggak terlalu banyak beban seperti itu Bu. Memang belum maksimal sih Bu. Nah tapi saya akan terus mencoba kayak kenyamanan itu saya rasa kenyamanan hati itu sama pikiran itu datangnya juga dari diri saya sendiri Bu. Dan untuk masalah yang ya, percaya diri itu, alasan saya ikut PGP itu juga salah satunya itu biar saya lebih percaya diri untuk bisa mengkomunikasikan apa yang saya pikirkan ke biar saya nggak malu atau mungkin nggak merasa untuk insecure, merasa untuk diremehkan seperti itu. Makanya itu salah satu alasan saya ikut CGP. kalau menurut saya sebenarnya usaha-usaha Ibu sudah maksimal ya. Hanya memang mungkin waktunya baru jangka pendek, mungkin nanti hasilnya bisa dilihat jangka panjang kalau menurut saya, Bu. Jadi Ibu Maya juga harus tetap semangat, lebih apa ya, lebih percaya diri. Kalau introvert kan masalah sifat ya kalau menurut saya. Kalau sifat itu kan susah dirubah gitu ya, sudah karakter. Nah, Betul, Bu. jadi kalau untuk merubah sifat itu kan nggak bisa, udah karakter seseorang itu ya, introvert. Jadi ya caranya benar, usaha Ibu sudah benar dengan skala prioritas, terus kemudian sudah mencoba mengembangkan diri dengan ikut guru penggerak, itu sudah sangat bagus sekali. Terus kemudian Ibu Maya juga harus selalu semangat, mencoba untuk memperbaiki keterlambatan berangkat ke sekolah gitu Bu. Selama ini usaha-usaha Bu Maya sudah bagus sekali. Untuk Bu Maya tetap semangat ya Bu ya. Semoga kedepannya Makasih untuk Bu jangka Yuni. panjang apa yang Bu Maya risaukan bisa terselesaikan Bu Maya.
Alhamdulillah, terima kasih Bu Yuni. Ya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Agak Sama-sama plong nih Mbak Bu, Maya. saya merasa kayak sebelumnya saya merasa mengganjil di hati karena mau cerita ke orang tuh malu, mau cerita ke rekan Ya. teman-teman juga malu karena berarti saya energinya menurun gitu karena kadang kan memang ada beberapa teman yang apatis ya Bu ya. Terima Ya, kasih pasti banyak Bu ada. Yuni sudah mendengarkan cerita Sama-sama saya. Bu Maya. Semangat ya Lumayan Bu plong Maya nih ya. Bu. Iya, semangat Semangat untuk selalu terus Bu. apa? Untuk terus menggapai perubahan-perubahan yang positif ya, Bu Maya. Terima kasih Bu Yuni, terima kasih atas Sama-sama. banyak waktunya. Sama-sama. Semoga tetap semangat dulu. Semoga nggak seperti zombie lagi. Terima kasih Bu Yuni. Ya. Refleksinya di sini apa di main room?